Nikel kadmium adalah baterai isi ulang generasi awal pada tahun 1989. Baterai ini pernah mengadopsi berbagai perangkat elektronik termasuk telepon seluler generasi pertama. Cara kerja baterai ini memanfaatkan reaksi kimia antara dua bahan utama, yaitu logam kadmium sebagai kutub positif dan nikel oksida hidrosida sebagai kutub negatif, dan larutan kalium hidrosida. Tiap sel baterai ini memiliki tegangan sekitar 1,2 volt. Baterai ini punya kelebihan mampu mengalirkan arus listrik dalam jumlah besar, tahan suhu dingin dan panas ekstrim, mampu bertahan hingga lebih 1000 kali siklus pengisian. Tapi kekurangannya adalah jika ingin mengisinya kembali, harus keadaan 0%. Jika tidak, baterai ini akan mengingat titik pengisiannya. Misalnya dicas saat 30%, maka titik 30% itulah sebagai kapasitas barunya secara permanen. Ditambah baterai ini sangat beracun yang berbahaya bagi lingkungan. Nickel metal hydride adalah baterai yang dikembangkan pada era 1980-an. Cara kerja baterai ini menggunakan komposisi kimia yaitu hydrogen absorbing alloy sebagai anoda dan nikel oksida hidrosida sebagai katoda. Setiap selnya menghasilkan tegangan minimal 1,2 volt. Baterai ini dikembangkan untuk mengatasi masalah pada baterai nikel kadmium, yaitu efek memori jauh lebih minim sehingga pengguna tidak perlu menunggu hingga baterai habis. Lebih ramah lingkungan karena tidak memiliki logam beracun yaitu kadmium. Kapasitas lebih besar, tapi kekurangan baterai ini adalah cenderung lebih panas saat mengecas, sehingga membutuhkan sensor charger yang lebih pintar untuk mencegah overheating. Selain itu, jika tidak digunakan pada bulan pertama, maka akan kehilangan daya 20-30%. Oleh karena itu, dikembangkan versi khusus, yaitu low self discharge, yang bisa mempertahankan daya 70-85% dalam waktu 1-3 tahun saat tidak digunakan. Lithium ion adalah baterai yang digunakan smartphone dan berbagai perangkat. Dikomersialkan oleh Sony pada tahun 1991 dan merupakan standar emas untuk teknologi penyimpanan energi saat ini. Baterai ini bekerja berdasarkan pergerakan ion lithium antara dua elektroda, yaitu karbon grafit, biasanya digunakan sebagai anoda, dan campuran logam oksida lithium yang terdiri dari berbagai jenis sebagai katoda, dan elektrolit pelarut organik cair yang dilarutkan ke dalam garam lithium. Kelebihan utama baterai ini adalah memiliki tegangan sel tinggi 3,7 volt serta mempunyai kepadatan tinggi dibandingkan baterai nikel metal hydride sehingga mampu menyimpan banyak daya dalam ukuran ringkas, tetapi sangat sensitif jika terpapar panas melebihi 45 derajat Celcius yang bisa membuat performanya menurun drastis. Juga cairan elektrolit organik di dalamnya mudah meledak jika terjadi korsleting internal. Oleh karena itu, baterai ini membutuhkan sistem proteksi untuk mengatur tegangan, arus, dan suhu agar tetap aman. Lithium polimer adalah baterai varian sekaligus penyempurnaan dari lithium ion. Diperkenalkan sejak tahun 2000-an, secara dasar kimiawi baterai ini bekerja hampir sama dengan baterai lithium ion. Sama-sama memanfaatkan pergerakan ion lithium, tetapi yang membedakan adalah baterai ini tidak menggunakan cairan elektrolit bebas seperti baterai lithium ion, melainkan matris gel light electrolyte. Oleh karenanya baterai ini bisa dibuat menjadi sangat ringan dan tipis karena tidak memiliki tabung logam luar, sehingga banyak digunakan pada smartphone atau laptop modern yang semua perangkat tersebut membutuhkan desain lebih tipis dan ringan. Akan tetapi baterai ini cenderung menggelembung terlebih dahulu alih-alih langsung meledak jika terjadi kegagalan, misalnya kebocoran atau overheating. Meskipun itu, baterai ini memiliki kapasitas penyimpanan sedikit lebih kecil dibandingkan baterai lithium ion, serta proses manufaktur yang lebih mahal. Silikon karbon adalah inovasi terbaru dari varian baterai lithium ion atau lithium polimer dengan penyempurnaan signifikan. Bahan kimia baterai ini seluruhnya tidak menggunakan grafit karbon seperti baterai lithium ion pada anodanya, melainkan karbon yang dicampur dengan silikon. Karena silikon memiliki kapasitas bisa mencapai 10 kali lebih tinggi. Alhasil baterai ini punya kepadatan 10-30% lebih tinggi dibandingkan baterai lithium ion dengan ukuran fisik yang sama. Oleh karena itu, smartphone yang mengadopsi baterai ini memiliki bodi tetap tipis dan ringan, namun memiliki kapasitas baterai yang besar, mendukung fast charging dengan arus tinggi, serta ketahanan pada suhu yang sangat dingin, menjadikan baterai ini pilihan yang disematkan pada smartphone keluaran terbaru. Akan tetapi teknologi baterai silikon karbon untuk saat ini masih belum matang secara teknologi. Solid state adalah teknologi baterai masa depan
penerus dari baterai lithium-ion dan lithium polimer yang akan merevolusi smartphone, kendaraan listrik, hingga industri penerbangan. Perbedaan paling mendasar baterai ini adalah teknologi elektrolitnya. Alih-alih menggunakan elektrolit berupa cairan atau gel, baterai ini menggunakan elektrolit padat seperti bahan kaca, keramik, juga pemisah antara anoda dan katoda. Sehingga tanpa adanya elektrolit cair, maka akan dipastikan baterai ini memiliki resiko kebakaran hampir nol, punya kapasitas hingga 2 kali lipat, pengisian daya super cepat, serta punya siklus pengisian daya 2000 sampai 5000 plus dibandingkan baterai lithium-ion. Meskipun punya keunggulan besar, tetapi teknologi baterai ini sepenuhnya belum matang karena proses manufaktur yang sangat kompleks dan lebih mahal.